Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pagi ini kita akan melanjutkan ikhtiar kita untuk istiqomah dalam membaca dan merenungkan hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya. Pagi ini kita akan membaca hikmah ke 55, 56, dan 57 dalam satu kali bacaan karena satu tema, dan kemudian nanti akan kita tutup insya Allah dengan hikmah ke 58. Hikmah ke-55, 56, 57 akan kita baca dalam satu kali bacaan. Baik, kita mulai dan mari sama-sama kita perhatikan matan al-hikam yang ada di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qalal musanifu Ibnu Athaillah Sakandari. Al anwaru matoyal qulubi wal asrori. Kita terjemahkan langsung ya. Al anwaru matoyal qulubi wal asrori. Nur-nur, cahaya, limpahan cahaya dari Allah, ialah matoyal qulubi wal asrori, kendaraan bagi kalbu dan sirinya. Kendaraan atau tunggangan bagi kalbu dan asror. Asror itu bagian dari hati yang terdalam. Asror itu nanti kita jelaskan, terjemahnya seperti itu. Selanjutnya, an-nuru jundul qalbi. Nur itu adalah bala tentara hati. Kama anna zulmata jundun nafsi, seperti halnya zulmah, gulita adalah bala tentara nafsu. Fa idza aradallahu ayang sura abdahu, jika Allah menghendaki menolong hambanya, amadahu bijunudil anwari, Allah akan melimpahkan baginya bala tentara nur. Wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyari, dan Allah memutus tidak memberi bantuan terhadap hamba tersebut dengan gulita dan aghyar. Aghyar dan gulita, zulm dan aghyar itu sama saja dalam beberapa syarah. Seterusnya, an-nuru lahul kasfu. Nur itu bisa membuka tirai, bisa menyikap selubung hati. Wal basiratu lahal hukmu. Sementara basirah itu bisa menetapkan sesuatu kebaikan atau keburukan. Wal qalbu, sementara hati, lahul ikbalu wal idbaru, ia bisa menolak ataupun menerima. Teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, itulah hikmah ke-55, 56, dan 57. Berikut terjemahnya sudah kita sampaikan dan kita baca. Maka mari kita ulangi dan kita baca secara lebih dalam lagi. Berikut kita upayakan untuk memahami hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kita baca dan kita perdalam lagi. Al anwaru matoyal qulubi wal asrori. Nur-nur, cahaya limpahan dari Allah, ialah matoyal qulubi wal asrori, kendaraan
yang menghantarkan hati untuk bisa mengenal Allah adalah kendaraan bagi lapisan terdalam dalam kalbu yang bisa untuk musyahadah kepada Allah. Hati tanpa adanya nur, hati tanpa ada limpahan cahaya yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba, maka ia tak akan mampu untuk mengenal Allah. Asrar itu kan siri. Siri itu bisa diartikan sebagai lapisan hati yang lebih dalam. Ada orang punya kalbu, tapi belum tentu punya siri, belum tentu punya asrar. Rekan-rekan yang saya muliakan, hikmah ke-55, 56 dan 57 ini temanya adalah tentang nur, tentang anwar. Nur secara bahasa ya cahaya, terang. Secara bahasa bisa kita artikan sinar, sesuatu yang menerangi. Tetapi yang dimaksud di sini tentu maknanya lebih daripada itu, sangat luas sekali. Oleh karenanya, kalau kita membahas tema-tema tasawuf, apalagi dengan idiom-idiom sufistik seperti ini, ya ndak usah kaku-kaku banget dalam menerjemahkannya. Ndak usah terlalu saklek dalam memaknainya. Hikmah ke-55, 56, 57 itu adalah secara mudahnya fungsi manfaat daripada nur yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Di sisi lain ada zulmah. Zulmah itu kebalikan daripada nur. Kalau nur cahaya, terang, maka zulmah adalah gulita, gelap. Rekan-rekan yang saya muliakan, sudah komitmennya Haji Akbar kan membahas tasawuf itu harus ilmiah. Membahas hakikat itu harus sesuai dengan syariat. Membahas hikam itu kita juga tidak boleh keluar dari apa ketentuan firman Allah dan apa yang mesti kita rujuk dari hadis-hadis Rasulullah. Oleh karenanya, untuk memudahkan, bahkan untuk memahami tentang idiom nur yang diangkat oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-55, 56 dan 57 ini, saya akan mengajak kita semua untuk membaca firman-firman Allah yang berkaitan dengan nur dalam Al-Quran. Saya yakin kalau kita baca itu semua nanti kita akan mengerti, kita akan memahami. Karena keterbatasan waktu tentu kita nggak bisa baca semuanya ya, akan tetapi akan kita baca beberapa. Juga kita akan membaca dawuh mulia Rasulullah Muhammad SAW. Apa sih nur itu? Tentu idiom nur, tentu apa yang dimaksudkan dengan nur yang ada dalam berbagai kitab-kitab tasawuf. Maknanya sekali lagi bukan satu. Artinya bisa untuk kita murodi dalam banyak makna. Selama itu bisa kita pahami untuk membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan nur ini. Yang terdekat adalah dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Orang-orang kafir itu saat mereka menyalakan pelita dan kemudian di sekitarnya mulai ada terang, Allah justru mengambil nur mereka. Ketika nur mereka Allah ambil, maka Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak punya basiroh. Loh, gitu loh. Dalam banyak sekali firman Allah, berjumlah puluhan dalam Al-Quran.
seringnya Allah itu menjadikan antara nur dan zulmah menjadi situasi yang berbeda. Nur lawannya zulmah. Zulmah berbeda dengan nur. Banyak sekali seperti itu. Oleh karenanya Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwa di hikmah yang selanjutnya itu apa? Nur itu adalah bala tentara hati. Sementara zulmah, gulita, itu bala tentara nafsu. Zulmah dan nur oleh Syekh Ibnu Athaillah dibuat sebagai dua kutub yang bertentangan. Karena itu juga yang sering disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 17 tadi. Antara nur dan zulmah oleh Allah ditempatkan dalam situasi yang bertentangan. Coba lagi kita tengok dalam Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Orang yang beriman itu Allah keluarkan dari zulmah menuju nur. Nah, kalau orang yang ashabut tauhid seperti apa? Allah mengatakan, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kalau orang tauhid justru sebaliknya. Oleh Allah dikeluarkan dari nur menuju zulmah. Kan? Zulmah sama nur sering sekali oleh Allah ditempatkan dalam dua situasi yang bertentangan. Dari zulmah menuju nur Allah berikan itu bagi mereka yang beriman. Dari nur menuju zulmah oleh Allah berikan itu kepada orang yang tauhid. Dalam Al-Baqarah 256. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karena itu pantas betul kalau kemudian Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang kita baca tadi mengatakan zulmah itu bala tentara nafsu. Hati punya bala tentaranya adalah nur. Rekan-rekan yang saya muliakan, silahkan dibaca tentang terma nur dalam Al-Quran. Tentu saja ada bahkan surat dalam Al-Quran itu suratnya surat nur. Walaupun kalau kata Ustadz Sofi, surat nur itu 60 sekian ayat. Separuh ayatnya bicara tentang keluarga, tentang li'an, zina. Separuh terakhir itu baru bicara tentang nur yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah dan seperti apa perumpamaan nur yang bisa Allah berikan kepada siapapun hamba yang ia kehendaki. Yang terkenal itu kan Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Ya, kita baca Al-Quran dalam rangka ibadah kepada Allah, memahami kalamullah. Di sisi lain ya memang bukan kecenderungan kita dikait-kaitan dengan mistik, itu kan bukan kecenderungan kita ya, tetapi ada juga yang ngait-kaitkannya dengan mistik dan lain sebagainya. Inti dan beberapa kesimpulan yang bisa kita sampaikan, Allah menjadikan nur face a face dengan zulmah. Allah menjadikan terman nur dalam banyak firman-Nya di Al-Quran. Sering sekali Allah kemudian memberikan tempat yang berbeda dengan zulmah. Untuk memahami yang lain silahkan antum baca sendiri dan diperdalam lagi. Sekarang saya akan mengajak hadis-hadis yang berkaitan dengan nur. Ini pun banyak sekali dan macam-macam sekali. Mari kita baca beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini pernah saya baca dari Abdullah bin Abbas. Ketika tahajud, bermunajat kepada Allah. Ini doa tahajudnya Rasulullah. Doa tahajudnya Rasulullah. Apa doa tahajudnya Rasulullah? Berarti ini doa yang ma'thur ani Nabi ya.
Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wa ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati awal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Kata Nabi dalam munajat-munajatnya. Duhai Allah, Engkau adalah nurus samawati wal ard. Ya. Itu kan senada juga dengan firman Allah, bahwa Allah juga secara lafziyah ya, tapi ya jangan diartikan dengan lafziyah betul. Allah itu menyebut dirinya, Allah menyebutnya bahwa ia adalah nurus samawati wal ard. Dalam surat An-Nur ayat 35 yang kita baca tadi. Nah itu kan berarti senada dengan munajatnya Rasulullah. Ini munajatnya Rasulullah ketika tahajud loh ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ada yang menarik lagi. Ini perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Hadis ini sahih. Dalam Muslim ada, dalam Muslim ada. Tapi memang ini tafaroda Muslim ya. Yang tafaroda Muslim. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat dalam Sahih Muslim, tidak terdapat dalam Bukhari yang tafaroda al-Muslim. Rasulullah itu sering sekali kita mendengar tentang an-nadhofatu minal iman, kan sering hadis itu. Padahal redaksinya salah hadis itu kalau kita pakai nadhofa minal iman kan. Yang betul kan redaksi dan matanya kan at-tuhuru syatrul iman. Itu redaksi dan matan hadis yang sahih. Ternyata hadis at-tuhuru syatrul iman itu ada kelanjutannya loh teman-teman. Kelanjutannya begini. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani ma baina samawati wal ard. Ini kan dalil kita kalau kita tahlil itu kan subhanallah walhamdulillah. Ini kan dalilnya itu. Ada kelanjutannya yang jarang kita baca itu ada. Saya baca. Wa sholatu nurun. Sholat itu nur. Sholat itu nur. Maka orang yang nggak sholat ya zulmah. Orang nggak sholat ya gulita. Orang meninggalkan sholat ya pasti nggak punya cahaya. Pasti orang Nabi aja bilangnya apa? Wa sholatu nurun. Wa shodaqatu burhanun. Wa sobru diyaun. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Masya Allah. Jawami'ul kalamnya Rasulullah itu kalau dawuh itu Masya Allah. Baik, karena kita temanya nur, perhatikan ini. Rasulullah dalam munajatnya menyebutkan bahwa anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Dalam hadis lain Rasulullah juga dawuh, sholat itu nur. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca beberapa hadis yang berbeda lagi. Ini menarik hadis ini ya. Bagi yang suka sesuatu yang agak mistik-mistik itu. Satu hal yang sampai sekarang belum menjadi kesepakatan para ulama. Ketika Mi'raj, Allah melihat langsung, Allah bertemu dengan Nabi. Ceritanya seperti itu ya. Rasulullah itu melihat langsung Allah enggak? Itu kan banyak yang berbeda. Kalau ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang meyakini Nabi itu tidak melihat Allah bagaimana. Tapi di antara sahabat yang meyakini bahwa Allah dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah melihat Allah. Itu salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari ini tanya kepada Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari tanyanya begini. Salah, hal ro'aita robbak. Wahai Nabi, engkau melihat Robmu? Jawabnya Nabi apa? Nurun. Arohun nurun. Aku melihat nur, kata Nabi itu. Ini hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari loh ya. Jadi
Rasulullah itu dalam hadis ini diceritakan menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ketika Mi'raj itu beliau Rasulullah melihat Allah dalam bentuk nur. Ya kita nggak boleh mengartikan ini dengan makna lafziah loh ya. Nanti dikembangkan oleh orang-orang cerdas kayak Gus Bruri, dikembangkan. Nur itu kan entitasnya malaikat, berarti Allah dengan malaikat, nanti repot ya. Jangan seperti itu. Maka saya bilang mohon jangan diartikan lafziah, jangan diartikan harfiah. Tapi ada hadisnya seperti ini. Kemudian yang terkenal sekali mengembangkan hadis yang tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa as-sholatu nurun wa shadaqatu burhanun, ya. Dalam banyak hadis, ini banyak hadis dhaif, ada yang sahih juga, ada yang dhaif juga. Rasulullah bersabda, as-sholatu nurul mu'min. Salat itu adalah nurnya orang mukmin. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya jangan kita terpaku dalam makna satu. Jangan kaku mengartikan nur. Allah juga sering menyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah nur. Kita mesti percaya terhadap nur. Apa itu? Kitabullah yang dibawa oleh para rasul-rasulnya. Dalam Al-Quran kita semuanya tahu bahwa Allah menyebutkan jika Taurat di dalamnya itu pun juga ada nurnya. Nah, itu dalam surat Al-Maidah firman Allah seperti apa? Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Dalam Injil Allah juga mengatakan bahwa dalam Injil itu ada nur. Wa atainahul injila fihi huda wa nur. Loh, kan? Maka banyak sekali makna-makna nur. Dalam Al-Maidah 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nah, maka kita mesti memberi makna yang lapang dan luas tentang nur ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita kembali membaca hikmah yang dirangkai oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyebut bahwa nur itu adalah kendaraan yang bisa menghantarkan hati untuk mengenal Allah, yang bisa mengantarkan lapisan hati yang terdalam untuk tajaliyat kepada Allah. Kemudian an-nuru jundul qalbi kama ana zulmata jundun nafsi. Bala tentara hati itu nur, bala tentara nafsu itu zulmah. Fa idza aradallahu ayang sura abdahu, kalau Allah berkehendak untuk menolong hambanya, amadahu bijunudil anwari, maka hati hamba oleh Allah diliputi dan oleh Allah dilimpahkan banyak nur untuk menjaga hati, untuk menguatkan hati, bisa mengenal Allah. Wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyari, dan Allah akan memutus orang tersebut dari berbagai zulmah dan aghyar. Ya, ini kan sebenarnya bisa kita tengok dalam hati kita sendiri. Kita itu hatinya gulita apakah terang benderang. Dan bagi saya hikmah ke-56 ini kan juga senada dengan firman Allah tadi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Nah, orang-orang beriman oleh Allah dikeluarkan dari zulumat menuju nur. Mari kita lanjutkan lagi. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Qalbu, saya mulai dari belakang dulu itu. Wal qalbu lahul idbaru lahul iqbalu. Hati ini kan bisa menerima, bisa menolak. Nah,
Hati itu ada yang punya nur, ada yang tidak. Hati itu ada yang punya basiroh, ada yang tidak punya basiroh. Tadi kan dikatakan oleh Allah apa? Wa tarokahum fi dzulumatil la yubsirun. Kalau nurnya oleh Allah diangkat, nurnya oleh Allah dihilangkan, maka orang-orang itu fi dzulumatil la yubsirun, mereka dalam gulita dan mereka tidak bisa melihat, tidak punya basiroh. Sekarang kalau orang itu punya nur, zulmahnya nggak ada, orang itu berarti bisa basiroh. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan apa? An-nuru lahul kasfu. Nur itu punya daya kasfu, membuka tirai, membuka apa yang selama ini tertutup. Kalau basiroh itu mata hati, dia lebih daripada kolbu. Orang punya kolbu, semuanya punya kolbu. Tapi kolbu itu iqbal. Kolbu itu bisa menerima, bisa menolak. Nah, yang membuka itu nur, ya, yang menetapkan itu basiroh. Begini ya, ini untuk menyederhanakan tanpa meremehkan, tapi memudahkan tanpa kita mencari kesulitan. Kita ingat-ingat belajar mantik sedikit lah ya. Dalam mantik, ketika kita punya kemampuan idroknya itu hanya mendefinisikan, itu namanya tasawur. Tapi kemudian ketika mampu untuk kemudian memberikan suatu tahkim, itu namanya tasdik. Kita contohkan, kita sudah tahu si fulan, oh definisinya fulan itu apa? Fulan itu siapa? Itu kan tasawur namanya. Nah, fulan itu qaimun atau fulan itu jalisun, itu namanya tasdik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nur itu kasfu, basiroh itu hukmu, nur itu tasawur, basiroh itu tasdik. Bisa dipahami apa enggak? Ya mudah-mudahan bisa. Jadi nur itu mempunyai daya untuk mendefinisikan, memberikan penjelasan apa yang sebelumnya buram. Tetapi kemudian basiroh itu mampu untuk menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Tasdik itu basiroh, kasfu yang di sini diartikan sebagai tasawur itu adalah fungsi daripada nur. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, apakah kemudian kasfu, apakah hukmu, itu tinggal hati. Hati ada yang iqbal, hati kadang-kadang idbar, hati kadang menolak, hati kadang menerima. Lah, kira-kira seperti itulah teman-teman pembahasan kita hikmah yang ke-55, 56 dan 57. Baik. Saya akan mengajak kita untuk menutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hikmah ke-58. Hikmah ke-58 ini temanya berbeda dengan hikmah yang ke-55 sampai 57. Mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La tafrohka ato'atu li'anaha barizat angka wafroh biha li'anaha barizat minallahi ilaika. Artinya, la tafrohka ato'atu, jangan engkau bahagia akan taatmu, li'anaha barizat minka, karena taat itu engkau kerjakan olehmu, karena taat itu keluar darimu. Wafrah biha, bahagia dan gembiralah dengan taatmu, li'anaha barizat minallahi ilaika, karena taat itu merupakan karunia dari Allah untukmu. Begitulah ya, sudah sekilas kita pahami. La tafroka ato'ah,
li anaha barizat minka. Jangan kita gembira, senang, apalagi berbangga-bangga. Karena taat ini sudah kita kerjakan, mampu kita lakukan sebaik-baiknya. Apakah kita nggak boleh bergembira dengan taat? Boleh, bahkan harus. Kita harus bergembira ketika kita melakukan taat. Kita harus senang ketika kita melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Tapi dari sisi li'annaha barozat minallahi ilaika. Karena taat itu semata-mata pemberian dan karunia yang Allah berikan kepadamu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini makin memantapkan yang kemarin itu loh. Kalau kita beramal, usahakan nggak melihat amalnya, tapi melihat Allah, di mana kita beramal untuknya. Sama di sini kira-kira. Kita itu seringnya membangga-banggakan, lebih tepatnya membahagia dan gembira karena taat. Alhamdulillah tadi malam tahajud dan munajatku khusyuk. Itu bangga, itu bahagia. Tetapi bahagianya karena kita merasa bahwa kita mampu menunaikan taat kepada Allah. Kalau ini diterus-teruskan, bisa jadi kita akan jatuh pada ujub. Kita akan jatuh kepada rasa bahwa mampunya kita taat atas daya upaya kita. Dan itu betul-betul sesuatu yang sangat salah kaprah. Oleh karenanya, ketika kita dapat melakukan taat, bisa menunaikan ibadah, yang diingat itu bukan ibadahmu, bukan engkau, tapi Allah. Bahwa ibadahmu itu bisa engkau lakukan semata-mata dimudahkan Allah. Semata-mata Allah yang memberi karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dalam surat Yunus 58 ya ayat ini, Ibnu Athaillah menyitir firman Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Semata-mata kemurahan Allah, rahmatnya Allah, dan dengan itulah kalian gembira. Dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan, kalian itu mengumpulkan apa? Kalian setiap hari memperjuangkan, bekerja, kemudian sampai menghabiskan apapun yang kalian miliki, energi, tenaga, pikiran, semuanya mengumpulkan apa? Semuanya itu jauh di bawah apa yang disebutkan fadlullah wa rahmati. Fadlnya Allah, rahmatnya Allah, bisa kemudian engkau ibadah dan taat kepada Allah. Gembiranya kita itu yaitu, ya Allah, alhamdulillah bisa sujud kepadamu. Memang hanya puji-puji ini semuanya untukmu. Aku bisa sujud karena engkau. Aku bisa beribadah karena engkau. Dan itu namanya semata-mata taufik darimu. Loh, begitu loh. Jadi senangnya karena Allah telah memberikan sesuatu yang begitu sangat bernilai, begitu sangat nikmat. Fadl dan rahmatnya Allah, taat kita kepadanya, ini kita mesti bergembira, kita mesti senang karena Allah telah memberikan nikmat ibadah kepada kita. Allah memberikan kemudahan kita untuk taat kepadanya. Jangan gembiranya li'anaha barizat minka. Wih, aku udah sedekah banyak, zakat banyak, sholatku khusyuk, alhamdulillah. Mulutnya ngomong alhamdulillah, dalam hatinya bahagia, senang, gembira. Taat itu dia bisa kerjakan seakan-akan itu darinya. Nah, itu yang mamnu. Oleh karenanya rekan-rekan, mari yang membuat kita bahagia itu taat kepada Allah. Itu ya karena Allah ngasih kita kesempatan taat. Mari kita bergembira, berbahagia
kita ibadah kepada Allah? Karena Allah itu memberikan kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Nanti di belakang ya, nanti di belakang. Ini saya sepil dulu lah untuk kita semua Ustaz Sofi. Ada sebuah kalimat hikmah yang menarik hati, ini sering saya baca-baca nih. Oleh Ibnu Athaillah, nanti hikmah ke-90 kita biar makin memantapkan hikmah yang barusan kita baca tadi. Kafa min jazaihi iyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasan untukmu dari taat yang engkau lakukan, yaitu Allah ridho engkau telah mengerjakan. Kan udah cukup toh. Cukuplah bagimu balasan atas taat yang engkau kerjakan, yaitu Allah ridho engkau sebagai orang yang telah mengerjakan. Kita sholat nih, sholat subuh. Berarti kan kita ahli sholat subuh. Kita sudah menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh. Itu kan sudah cukup sebagai balasan. Lah gitu kok ngitung sholat subuh sebelum subuh lebih berharga dari dunia dan isinya. Astagfirullah. Kita sholat subuh sujud saja itu kan sudah merupakan kebahagiaan. Kita mendapatkan ridho Allah. Kita sholat subuh itu kan sudah jaza untuk kita. Ini masih menghitung dengan, apalagi dihitung dengan materi. Hidup barokah, hidup Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa? Kafa min jazaihi iyaka ala ta'ah. Cukuplah balasan diberikan Allah atas taat yang kau berikan apa? An radiyaka laha ahlan. Allah itu ridho bahwa engkau sudah melakukan taat itu. Kan sudah enak toh? Masih aja ngitung-ngitung yang lain. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, inilah beberapa petikan hikmah dari Al-Hikam Al-Athaiyah, hikmah ke-56 sampai hikmah yang ke-58. Dan tadi sempat kita baca sedikit hikmah ke-90 untuk menguatkan ke hikmah 58. Dan harapannya Ustadz Sofi ya kita itu lakukan seperti yang Gus Bruri lakukan itu loh. Jadi diulang-ulang, kemudian ayat yang sudah kita sampaikan itu dicari, ditadaburi lagi gitu. Berkali-kali, bukan hanya sekali, bukan dua kali. Gus Bruri itu kan begitu. Maka kan mantap ilmunya, masuk begitu. Ya kalau cuma baca, didengarkan sekali, kemudian lanjut lagi ya, biasanya tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi bagian yang tasbih dalam hati, susah. Tapi kita ulang, kita telusuri firman Allahnya, kita baca hadis Rasulullahnya, dan kita juga telusuri kalam-kalam para ulama. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar dan membuka beberapa wacana baru untuk kita agar semakin nikmat dalam taat kepada Allah, agar kita semakin lebih musyahadah saat kita taat dan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf, kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafa minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.